Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sengaja membuat skema sederhana terkait tentang penjangkauan yang dilakukan dalam puskesmas atau SLRT di level desa kelurahan. Ini diinisiasi oleh rekan saya dari Padang. Dan kebetulan waktu saya menyampaikan tadi di depan rekan-rekan sekalian, jaringan saya tiba-tiba terganggu dan Zoom saya terputus, sehingga ini bukan untuk melengkapi saja informasi yang terputus, karena saya latar belakang saya komunikasi. Apabila komunikasi tidak tersampaikan secara utuh akan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan, kesalahan penafsiran, mispersepsi, ya. Bahkan bisa menjadi informasi yang malah nanti membingungkan orang lain. Baik, terkait dengan penjangkauan di puskesmas yang dilakukan oleh fasilitator, saya bisa menggambarkan skema sederhananya dalam satu lembar ini. Ketika puskesmas atau sistem layanan dan rujukan terpadu di level desa, jadi ingat bahwa ini adalah sistem layanan yang dititik tekankan pada rujukan terpadu, ya, menugaskan seorang fasilitator, ya, untuk melakukan kegiatan penjangkauan atau outreach, ya. Di sini gambarnya petugas dengan alat jaring. Nah, ketika kita menjelaskan tentang fasilitator tugas dalam penjangkauan, kita nggak bisa lepas dari pedoman SLRT yang bisa kita pelajari, yang memang keluaran dari Kementerian Sosial. Dalam kasus yang dibahas di forum itu ada 3 kasus. Nanti kita coba lihat. Ada COVID-nya, ada bencana, ada level kelompok atau keluarga gitu ya, individu dan keluarga, tentang kekerasan dalam keluarga. Yang implikasinya bisa banyak hal. Misalnya kalau COVID itu tentu leading sektornya, ranah utamanya di kesehatan, tapi imbasnya bisa berbagai macam hal yang ada dalam kotak-kotak yang 6 tadi. Bisa kondisi PHK, miskin tiba-tiba, begitu kan. Kemudian bisa juga terkait dengan tekanan psikis, karena situasi pandemik sekarang membuat orang menjadi serba ketakutan dan lain-lain. Kemudian pasca bencana, tentu saja tidak hanya menghancurkan secara fisik, tapi juga psikis, bahkan secara medik, karena biasanya setelah bencana ada penyakit-penyakit atau korban bencana yang secara fisik juga terluka. Ini juga melibatkan unsur kesehatan dan lain-lain. Kemudian juga air bersih dan sebagainya. Kemudian kekerasan dalam rumah tangga, selain konteksnya dalam permasalahan sosial, juga bisa saja ini melebar pada permasalahan keterlantaran anak karena kasus kekerasan tadi. Bahkan bisa jadi menjurus pada tindak dan perilaku kriminal. Oke, kita batasi sampai situ. Apa tugas fasilitator yang melakukan penjangkauan? Jadi di dalam melakukan penjangkauan, berdasarkan pedoman, 3 besaran tugasnya adalah mendatangi pasti, kemudian mengecek terkait dengan terpenuhi atau tidak hal-hal yang terkait dengan kebutuhan dasar orang yang akan dijangkau tadi. Karena sasaran utamanya adalah fakir miskin dan orang-orang yang secara kesejahteraan di bawah standar begitu. Kemudian selain mengecek juga menyampaikan informasi. Hanya sebatas itu dalam pedoman. Jadi ketika bertanya bagaimana menangani persoalan penanganan, treatment, rehabilitasi, bukan menjadi kewenangan fasilitator, termasuk kelembagaan puskesmas, karena dia hanya sebagai satu sistem yang akan memberikan layanan dan rujukan secara terpadu dengan pihak-pihak terkait lainnya. Ya, jadi tidak fragmentatif, tidak egosektoral. Setelah dia menjangkau, mengecek hal-hal yang dibutuhkan dengan berkembangnya COVID, begitu ya. Kemudian pasca bencana dia sudah cek, datangi informasi apa yang dia perlukan. Kemudian kasus-kasus keluarga, dari mana mereka tahu? Bisa jadi pengetahuan mereka karena ingat SLRT sudah menggunakan sistem online, ya.
melalui gadget yang dipegang oleh setiap fasilitator, kemudian ada website yang ada di setiap sekretariat, kemudian juga ada laptop dan sebagainya, sehingga informasi bisa secara langsung, bisa dari mulut ke mulut, bisa melalui sistem online. Jadi kita tidak menafikan itu. Bahkan saya berharap ke depannya setiap puskesmas punya hotline tersendiri yang diketahui oleh warga masyarakat di desa. Kalau level desa terlalu sulit untuk membuat hotline, ya pada level kabupaten, SLRT kabupaten sebagai lembaga koordinasi. Ya, itu saran saja. Sehingga ketika orang memerlukan informasi segera, dia bisa menghubungi hotline tertulis begitu. Setelah diperoleh data dan fakta di lapangan, kemudian ditindaklanjuti oleh fasilitator, selesai penjangkauan tadi, kembali ke puskesmas, dan apabila informasi yang dia dapatkan berupa keluhan, aduan, dan sebagainya, maka ketika di puskesmas dia akan menginformasikan kepada front office, ya, atau yang terkait dengan kepesertaan ditindaklanjuti dengan front office. Kemudian bagaimana untuk tindak lanjut yang diperlukan di kekerasan dalam keluarga, kemudian para penyintas COVID dan lain-lain, kemudian juga pasca bencana yang kemudian mengalami secara fisik dia mengalami sakit, tentu puskesmas tidak bisa memberikan layanan itu. Yang bisa dilakukan adalah membuat rujukan yang kemudian oleh back office pada saat dia menangani dari hasil penjangkauan fasilitator, dia akan menginformasikan dan merujuk, tentu dengan proses rapat dan sebagainya, tidak sesederhana itu, untuk memberikan rujukan yang tepat, ya. Jadi kalau di COVID-19 ini, tentu kalau yang berkaitan dengan penderita COVID, dia bisa menjadi bahan laporan dirujuk ke Satgas COVID, ya. Kemudian mereka yang terdampak COVID karena PHK bisa dihubungkan ke Kemsos, terlepas dari dia peserta atau bukan peserta, ya, karena memang ini situasinya yang harus diberikan sesuai dengan masa pandemik ini, dengan bantuan sosial langsung tunai misalnya, ya, atau dengan bantuan sembako dan lain-lain, mungkin dari kementerian lain secara terintegrasi. Kemudian bisa juga untuk mereka yang mengalami ketularan COVID, ini mereka yang tidak harus isolasi ke rumah sakit atau isolasi di hotel-hotel, ini bisa isolasi mandiri di rumahnya. Mereka dibatasi untuk tidak keluar selama 14 hari, dan tentu saja ada swadaya masyarakat. Kalau di beberapa tempat kita sering mendengar dengan program cantelan, ya, dia mencantelkan makanan di rumah orang-orang yang terdampak COVID tadi, kemudian meninggalkannya dan menggantungkan di pagarnya, atau dari swadaya masyarakat dengan memberikan bantuan-bantuan yang diperlukan. Nah, ini adalah salah satu bentuk yang bisa dirujuk oleh puskesmas berdasarkan hasil laporan fasilitator yang sudah melakukan penjangkauan. Tugas penjangkauan hanya sampai dia menyampaikan kepada puskesmas untuk ditindaklanjuti. Begitu pula dengan yang mengalami kekerasan dalam keluarga. Apakah dia melalui TP2K gitu ya, atau melalui LK3 atau ke PKK atau dilapor ke RT RW, tergantung seberapa krusialnya permasalahan yang dihadapi. Kemudian kalau ada unsur kriminal bisa juga dilaporkan pada pihak yang berwajib. Begitu pula dengan pasca bencana, karena ini penanganannya pasca, tentu hal-hal yang diakibatkan karena bencana ini perlu ditindaklanjuti karena dampaknya sangat besar, bisa mempengaruhi kondisi kesehatan, kondisi sosial, kondisi psikologis dan lain-lain. Tentu saja di sini peran
utamanya, leading sektornya ada Satgas Bencana, Satgas PB, ada BNPB, ya, ada Tagana juga yang merupakan unsur itu, dan untuk hal-hal yang berkaitan dengan fisik, ada rehabilitasi berbasis masyarakat kalau memungkinkan, dan juga sektor-sektor lain yang terkait. Jadi teman-teman, itu sekilas saja penjelasan saya yang terputus tadi supaya informasi menjadi utuh gitu. Jadi ada tugas-tugas di dalam puskesmas itu yang masing-masing punya kewenangannya sendiri-sendiri. Apa tugas fasilitator? Jangan sampai kemudian terjadi fasilitator merangkap segala macam yang sebetulnya bukan menjadi tugas yang bersangkutan. Sehingga pada level treatment dan yang lain-lain tentu harus orang-orang yang berkompeten yang memberikan treatment. Dan itu harus dirujuk karena puskesmas tidak memberikan layanan rehabilitatif. Puskesmas hanya memberikan layanan terkait dengan rujukan, pengaduan, dan koordinasi pada lembaga-lembaga yang memberikan layanan secara utuh. Sekian dari saya, mudah-mudahan memberikan informasi yang lebih lengkap karena tadi terputus dan dapat membuat kita lebih bersemangat lagi untuk memahami tugas-tugas yang ada. Dan ingat, SLRT titik tekannya pada bagaimana membuat pelayanan dan rujukan menjadi lebih terpadu lintas sektor, ya. Hanya leading sektor SLRT ada di Kementerian Sosial. Demikian, mudah-mudahan, mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.